Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 1601. Chapter 1601, Hus. Akibatnya, Zhang Xin memberitahu Tang Wulin bahwa sistem tersebut akan dirakit untuk penggunaan Shrek terlebih dahulu setelah selesai. Itu akan melindungi seluruh Akademi Shrek dan juga Danau Dewa Laut di masa depan. Pada saat itu, tidak perlu takut bahkan jika amunisi jiwa tetap peringkat God Killer lain diluncurkan ke arah mereka. Namun, proyek sebesar itu tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun. Prototipe sudah maju setelah dikembangkan oleh Sekte Tang selama bertahun-tahun. Dengan demikian, itu diprioritaskan dan dirakit untuk 3 gedung akademik utama Akademi Shrek untuk memastikan keamanan zona inti akademi. Master Mesha Dewa sebelumnya dapat digambarkan sebagai subjek tes pertama dari sistem. Hasilnya membuktikan bahwa produk penelitian Sekte Tang selama 1000 tahun sangat luar biasa. Mesha Dewa ditembak jatuh dalam sekejap. Persis seperti yang dikatakan suara itu, wilayah udara Shrek tidak boleh dilanggar. Suara mendesing. Sementara itu, sebuah objek ditembakkan dari pintu utama pada saat ini. Itu memotong kurva parabola yang agak canggung di udara sebelum mendarat di tempat yang sedikit lebih jauh dari Akademi Shrek. Siluet itu bergerak panik di udara seolah-olah dia mencoba menyesuaikan pusat gravitasinya, tetapi dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, sosok itu mendarat di depan 299 Mesha dengan benturan keras dan jatuh ke wajahnya. Itu adalah pria parubaya yang tampaknya berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia jatuh dengan tangan dan kaki terentang seolah-olah dia membuat malaikat salju berbentuk aneh. Dia hanya mengenakan pakaian dalamnya, membiarkan sebagian besar tubuhnya terbuka. Cuaca sudah mulai dingin, sehingga orang-orang di sekitarnya yang mengawasinya tidak bisa menahan rasa simpati yang menggigil. Banyak mekanisme masih berada di bawah asumsi bahwa ada sesuatu yang mencoba menyerang mereka, jadi mereka menyebar dengan cepat sebagai tanggapan. Akibatnya, area di sekitar tempat pendaratannya benar-benar kosong dalam jarak 100 meter. Ini membuat kejatuhannya yang telanjang tampak lebih menganga. Ada hampir 300 Mesha. Mereka tidak bergerak sama sekali, dan pada saat pria ini datang, atmosfer sepertinya menjadi stagnan. Ini sangat jelas bagi Mesha dengan peringkat lebih tinggi di depan. Meskipun pria di depan mereka hanya mengenakan pakaian yang cukup agar tidak benar-benar tidak senonoh, mereka semua dapat mengenali bahwa Meng Te yang telah jatuh dengan cara yang sangat anggun. Itu adalah Master Mesha Dewa yang terkenal, Meng Te. Dia baru saja mengumumkan gelarnya di Akademi Roh. Pada kenyataannya, dia juga memegang gelar lain. Misalnya, dia adalah kepala Mesha Master dari Sigat Army dan presiden tituler dari Mesha S Association. Dia pernah dianggap sebagai Master Mesha terhebat, dengan bakat paling alami dalam lebih dari seabad. Dia adalah seorang Master Operasi Mesha yang telah mengembangkan 8 keterampilan operasi Mesha di masa lalu. Bisa dibilang dia adalah seorang legenda di dunia Mesha. Iya, pada saat yang tepat ini, pilot legendaris itu jatuh dengan anggun yang menyakitkan tepat di luar pintu masuk utama Akademi Shrek. Status Meng Te di antara para Master Mesha pada dasarnya sama dengan status Saint Craftsman Mu Chen di dunia tempah. Dia adalah salah satu elit, hanya didahului oleh yang terbaik dari benua. Mengapa dia diundang ke Akademi Roh? Itu karena dia telah menerima bantuan keuangan dari Pagoda Jiwa sekali selama tahun-tahun awal kultivasinya. Bisa dikatakan bahwa bayangan Pagoda Roh selalu mengikuti di belakangnya. Selama bertahun-tahun, dia telah mempertahankan hubungan yang sangat dekat dengan Pagoda Jiwa. Secara alami, dia diminta untuk muncul ketika Akademi Roh didirikan. Sebagai salah satu dari 3 Master Mesha Divine yang hebat dari cabang Mesha Akademi Roh, orang bisa membayangkan betapa hebat kemampuannya. Jadi, sungguh pemandangan yang menyedihkan melihat dia dalam kondisi yang begitu tragis. Untuk beberapa alasan, bahkan orang-orang dari Akademi Roh merasa geli dengan situasi ini. Meng Te adalah pria yang sombong. Dia bukan orang yang suka bersosialisasi dan dia memiliki sangat sedikit teman dalam hidupnya. Dia selalu menganggap dirinya lebih unggul dari orang lain. Akibatnya, bahkan guru Mesha lain yang bekerja di Akademi Roh tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Hanya karena kemampuannya yang luar biasa, mereka akan memenuhi tuntutannya. Pria terhormat inilah yang diusir dari Akademi Shrek hanya mengenakan pakaian dalam.
Selain menampilkan dominasi Akademi Shrek secara megah, acara ini juga memberikan sedikit kesenangan bagi orang-orang yang tidak terlalu menyukai Mengte. Tentu saja, tidak ada kekurangan simpati, terutama dari dua Master Mesha Dewa lainnya. Seorang Master Mesha Dewa yang mampu menjadi pengubah permainan di medan perang terlempar saat memasuki wilayah udara Akademi Shrek. Hanya butuh waktu sekitar 1 menit untuk keseluruhan proses. Apalagi, Fakultas Akademi Shrek bahkan tidak mau repot-repot tampil. Staf yang bertanggung jawab atas pendaftaran terus mendaftarkan siswa seolah-olah mereka belum melihat 300 mekanisme sama sekali. Setelah melihat apa yang terjadi, 300 Mesha tidak berani terbang lagi. Apakah Shrek begitu kuat? Tubuh Mengte mengejang dan dia berjuang untuk bangkit dari tanah. Hidungnya mengeluarkan banyak darah sementara wajahnya merah dan bengkak. Itu jelas bukan karena dia dipukuli, tetapi karena dia sangat marah. Semakin sombong seseorang, semakin mereka memprioritaskan reputasinya. Tidak diragukan lagi Mengte seperti itu. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya telanjang di bawah pengawasan penonton. Terlebih lagi, fakta bahwa dia diusir dari Mesha sucinya bahkan lebih menakutkan. Bagaimana dia bisa tahan dengan ini? Dia masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia tiba-tiba kehilangan kendali atas Mesha-nya. Arus energi yang kuat kemudian menyerang tubuhnya, dan dia merasakan getaran hebat menjalari dirinya sebelum Mesha-nya jatuh dari langit. Namun, Mesha Dewa mampu melindungi Master Jiwa dengan sangat baik. Dia tidak terluka selama proses tersebut. Kemudian, Mesha dibuka. Dalam situasi normal, Mesha Divine dilengkapi dengan pertahanan yang sangat kuat. Kecuali jika diizinkan oleh Master Mesha, sama sekali tidak mungkin Mesha itu bisa dibuka dari luar. Namun, itulah yang terjadi dengan Mesha-nya. Pada saat itu, Mengte hanya memiliki satu pikiran di pikirannya sementara seluruh tubuhnya lumpuh. Dia berpikir tentang bagaimana Mesha sucinya dibuat khusus oleh Sekte Tang bertahun-tahun yang lalu. Hanya seseorang dari Sekte Tang yang mungkin bisa membuka Mesha-nya, kan? Kemudian, dia ditangkap oleh seorang pria parubaya. Pria parubaya tidak berbicara atau memberikan penjelasan apapun padanya. Sebagai gantinya, dia melepas semua peralatan yang menempel di tubuh Mengte satu persatu. Pria parubaya itu kemudian mengayunkan lengannya dan melemparkan Mengte dari akademi seolah-olah dia sedang membuang sampah. Benar-benar aib. Ini benar-benar penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuknya. Mengte adalah Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo dan Master Mesha Ilahi. Dia selalu dianggap sebagai tamu kehormatan yang dihormati bahkan oleh Pagoda Roh yang terkenal sebagai organisasi nomor 1 di benua itu. Sejak kapan seseorang pernah memperlakukannya seperti ini? Tiba-tiba, Mengte merasakan darahnya mendidih, seolah akan menyembur keluar dari nadinya. Setelah beberapa saat penyembuhan, dia sudah mampu memobilisasi kekuatan jiwa di tubuhnya, jadi dia melepaskan 9 cincin jiwanya dalam sepersekian detik. Dia berlari langsung ke pintu utama Akademi Shrek tanpa mempedulikan bagaimana penampilannya. 299 Mesha yang tersisa tidak bergerak. Itu adalah satu hal bagi mereka untuk pergi ke Akademi Shrek untuk membuat masalah, tetapi itu adalah hal lain bagi mereka untuk langsung lari ke Akademi dalam upaya untuk menyerang orang-orang di dalamnya. Menurut hukum federasi, ini adalah tindak pidana berat. Semua akademi tanpa memandang pangkat adalah tempat untuk mendidik siswa dan tempat membina generasi masa depan untuk federasi. Itu benar-benar dilarang bagi siapapun untuk menyerang akademi. Selain itu dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius. Sebelumnya, Mengte telah berencana untuk memamerkan kehebatannya di wilayah udara di atas Akademi Shrek. Dia ingin secara terbuka mengajukan tantangan, bukan untuk menyerang akademi, tapi tantangan Mesha. Dia berencana untuk mempermalukan Shrek karena dia tidak menyangka bahwa Shrek akan tetap memiliki Mesha Dewa lagi. Meski begitu, pada titik ini, dia tidak peduli tentang apapun karena dia dibutakan oleh amarah. Dia hanya ingin membalas dendam pada Shrek dan melakukan kerusakan sebanyak mungkin. Di sisi lain, Master Mesha lainnya bukanlah orang bodoh. Mereka menolak untuk bergabung dengan serangannya di Akademi Shrek karena akan mengakibatkan masalah besar. Akibatnya, mereka ragu-ragu untuk sementara waktu. Kemudian, Mengte menjadi orang pertama yang berlari ke akademi. Orang-orang yang mengantri di dekat pintu adalah semua siswa dan orang tua. Melihat judul Douluo berlari dengan cara yang begitu ganas sambil melepaskan 9 cincin jiwa dari tubuhnya menyebabkan kepanikan. Soul Land 3 Chapter 1602. Chapter 1602, Suffocation. Sementara itu, sesosok keluar dari akademi.
Orang itu berkepala pendek, rambut merah menyala yang sangat menarik perhatian. Kecantikannya yang luar biasa juga menarik perhatian orang. Dia memiliki ekspresi yang tenang. Dia memiliki sosok yang bagus, ramping dan memancarkan aura yang stabil seperti gunung. Dia tampak berusia kurang dari 20 tahun dan mengenakan seragam Akademi Shrek. Itu adalah seragam hijau tua biasa yang kontras dengan warna rambutnya, tapi juga melengkapinya. Dia tampak seperti berjalan perlahan, tapi dia hanya mengambil beberapa langkah untuk melewati kerumunan pendaftaran dan menghalangi tuntutan Meng Te. Udara di sekitar Meng Te berubah drastis. Jiwa bela dirinya adalah kontrol udara yang merupakan jiwa bela diri yang sangat langka. Itu dianggap sebagai varian dari kontrol elemen angin. Dia mampu melakukan kontrol yang tepat di udara untuk membantu misianya yang merupakan bagaimana dia menjadi Master Misha Dewa melampaui masanya. Udara yang mengelilingi tubuhnya berputar. Saat dia melihat seseorang bergegas ke arahnya, Meng Te mengulurkan telapak tangannya, bersiap untuk menyerang mereka tanpa ragu-ragu. Udara menjadi padat sekaligus dan membentuk telapak tangan putih raksasa setinggi lebih dari 2 meter. Tangan yang melayang itu dengan cepat menamparkan wajah gadis berambut merah itu. Oh, orang-orang berteriak ketakutan. Ini adalah serangan mengamuk dari Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo. Apakah gadis muda itu mampu menahan itu? Dia sangat cantik. Akan sia-sia jika kecantikan seperti dia mati karena ini. Bahkan para Misha Master tidak tahan untuk menonton dari kejauhan. Selain itu, Meng Te akan berada dalam masalah besar jika dia membunuh seseorang di depan pintu Akademi Shrek. Itu akan merepotkan juga untuk Akademi Roh. Kompetisi adalah kompetisi, tetapi tidak akan mudah diberhentikan jika Meng Te menyerang akademi lain. Sementara itu, gadis muda itu bergerak. Saat dia dihadapkan pada tamparan mengejutkan Meng Te, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan putih bersih dan perlahan mengarahkan pukulan ke arahnya. Gerakannya tampak sangat tenang tanpa tindakan sembrono. Namun, pukulannya terasa di langit dan bumi telah membeku. Udara di sekitarnya tiba-tiba mulai berputar, tetapi itu berbeda dari apa yang telah Meng Te lakukan sebelumnya. Gumpalan riak seperti sutra muncul di telapak tangan raksasa Meng Te dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Yang mengejutkan semua orang, tekanan udara yang padat sepertinya menyebar dan menyebar. Ledakan. Ada ledakan keras dan ganas, dan seluruh area tampak gemetar hebat. Fluktuasi energi yang intens memancarkan sensasi cambukan yang tak terlukiskan. Udara di sekitarnya berubah menjadi tornado dan naik ke langit. Meng Te merasakan kekuatan mencekik memancar ke arahnya. Kekuatan berputar yang tak terlihat memenuhi ruang yang mengelilingi tubuhnya dalam hitungan detik. Perasaan intens telah membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah udara di sekitarnya telah berubah menjadi belenggu. Dia paling ahli dalam mengendalikan udara, tetapi pada saat ini, dia merasakan tekanan berat di dadanya. Tanah terasa lebih berat. Kekuatan menarik tubuhnya sampai dia jatuh ke lantai dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kemudian, gadis muda berambut merah itu mengambil satu langkah lagi ke depan dan tiba di depan Meng Te. Dia mendorong telapak tangannya yang putih bersih ke atas kepalanya. Semuanya terjadi begitu cepat. Semuanya mulai dari saat Meng Te melepaskan telapak tangannya yang besar hingga saat gadis muda itu tiba di hadapannya hanya dalam waktu 1 atau 2 napas. Tidak. Dua teriakan mengamuk bergema dari dua mekanisme divine lainnya secara bersamaan. Awalnya mereka terkejut. Kemudian, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres saat Meng Te berlari menuju Akademi Shrek. Jika Meng Te membunuh seseorang dari sisi lain, situasinya akan benar-benar di luar kendali. Mereka semua adalah Master Misha Ilahi. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan yang sangat baik dengan Meng Te, mereka tidak dapat membiarkan diri mereka menonton tanpa daya saat Master Meh melakukan pelanggaran yang mengerikan. Akibatnya, keduanya maju ke depan setelah beberapa saat ragu-ragu. Tidak ada yang tahu apakah teriakan "tidak" yang mengamuk itu dimaksudkan untuk gadis muda atau Meng Te. Semuanya terjadi terlalu cepat bagi mata untuk melihat semuanya. Kedua Misha merah itu melesat dengan kecepatan kilat. Misha Dewa ini memiliki kelas tertinggi yang tersedia di benua. Hanya butuh waktu singkat bagi mereka untuk tiba di sisi Meng Te, selangkah lebih maju dari gadis muda itu. Misha merah di sisi kanan mengangkat lengan kanannya untuk mengeluarkan fluktuasi pisau tajam yang menutupi gadis itu. Aura Misha begitu kuat sehingga energi yang dihasilkan memiliki efek menolak. Wanita muda itu mengalami sedikit perubahan ekspresi dan tubuhnya segera berhenti bergerak.
Kemudian, dia memanfaatkan momentum pengulangan untuk terbang mundur dan mendarat puluhan meter jauhnya. Brother Mengte, jangan bertindak impulsif. Meisha Dewa di sisi lain telah menangkap Mengte sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu membuat gerakan lagi. Kedua Meisha Dewa datang dalam model yang berbeda. Meisha di sebelah kanan berbentuk humanoid, dengan bilah berbentuk bulan sabit di kedua sisi lengannya. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, orang bisa tahu bahwa ini adalah Meisha yang mahir dalam pertempuran jarak dekat. Di sisi lain, Meisha Dewa di sisi lain adalah model yang terlihat sangat istimewa. Itu tampak mirip dengan burung besar, tapi itu juga dilengkapi dengan karakteristik tertentu dari Meisha tempur. Seperti Meisha lainnya, itu sangat cepat. Selain itu, orang dapat melihat bahwa ada banyak moncong senjata di permukaan Meisha, jadi kemampuan ofensifnya benar-benar luar biasa. Gadis muda berambut merah mengejek dengan dingin. Di kejauhan, dia mendarat setengah jongkok. Begitu dia mendarat di posisi itu, gravitasi dalam jarak beberapa ratus meter meningkat. Itu bahkan mengejutkan dua Meisha ilahi. Apa peringkat basis budidayanya? Dia tidak mungkin hanya seorang judul Douluo biasa, bukan? Sebelum mereka bisa mengatakan apapun, gadis muda itu mulai mengalami transformasi. Orang bisa dengan jelas melihat tubuhnya tumbuh. Dia langsung berubah dari seorang wanita muda yang cantik menjadi kera raksasa dengan tinggi lebih dari 10 meter. Kera raksasa itu seluruhnya hitam pekat. Ketika dia telah sepenuhnya bertransformasi, tubuhnya memancarkan kekuatan mengerikan yang rasanya bisa melawan kekuatan alam. Yang lebih menakutkan adalah ada lapisan pelindung tambahan yang menutupi lengan kanan kera raksasa itu. Armor itu tampak aneh karena bersinar cemerlang seolah-olah diukir dari berlian. Armor itu menutupi seluruh lengan kanan kera raksasa itu. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang dipantulkan di permukaan sangat menyilaukan. Kera raksasa itu tiba-tiba menarik napas dalam-dalam yang mengakibatkan tubuhnya membengkak sekali lagi. Kemudian, dia berjongkok lebih rendah dan meninju tinju kanannya dengan sangat lambat kedua mekanisme Divine. Itu sebenarnya bukan pukulan karena sebenarnya lebih seperti mendorong tinjunya. Gerakannya lambat dan mantap, namun ekspresi di wajah semua orang berubah saat melihatnya mengulurkan tinjunya. Alasannya sangat sederhana. Itu karena cuaca berubah. Cuaca hari ini dinilai cukup baik dengan awan putih menggembung yang mengapung di langit biru cerah. Namun, langit tampak meredup tiba-tiba saat kera raksasa itu mengacungkan tinjunya. Alasannya sangat sederhana. Banyak dari awan yang jauh di langit berkumpul menuju kerumunan dan kemudian melonjak menuju tanah di bawah seperti kawanan lebah. Awan ini berputar-putar di langit sebelum berubah menjadi pusaran raksasa. Itu muncul di sekitar tubuh kera raksasa dan menelannya sepenuhnya. Tiba-tiba, udara di Akademi Shrek berubah menjadi sangat lembab. Bahkan lebih menakutkan ketika angin yang menakutkan muncul secara tak terduga. Angin kencang yang berputar bergerak menuju semua Meisha di depan kera raksasa, termasuk dua Meisha merah. Peringkat apa kemampuannya yang memungkinkannya mengubah fenomena meteorologi? Ya Lord, siapa gadis ini? Hampir seketika, dua Meisha Dewa menempatkan sistem pertahanan mereka ke tingkat maksimum. Perisai pelindung mereka yang kuat meledak dalam upaya untuk memblokir area di depan mereka sebanyak mungkin. Pada saat berikutnya, mereka merasa seolah-olah aliran ombak besar menghantam mereka dari depan. Ledakan. Soul Land 3 Chapter 1603. Chapter 1603, The Power of One Punch. Pusaran raksasa yang terkondensasi dari awan yang tak terhitung jumlahnya menutupi area yang luas dengan panjang lebih dari 1000 meter dan lebarnya lebih dari 300 meter. Ketiga mekanisme itu diselimuti oleh pusaran. Di kejauhan, orang tua dan siswa yang sedang menunggu untuk didaftarkan benar-benar tercengang saat menyaksikan pemandangan itu. Mereka merasa seolah-olah sedang melihat dewa. Apakah seorang manusia mampu menghasilkan ini? Saya pikir federasi selalu mempublikasikan bahwa Meisha saat ini dapat menggantikan Master Jiwa sepenuhnya. Saya pikir para Master Jiwa menjadi kurang signifikan setelah peningkatan kekuatan Meisha. Namun, ini adalah kekuatan satu orang, bukan? Itu adalah orang yang berubah menjadi kera raksasa yang kemudian meledak dengan kemampuan menyerang yang menakutkan. Apakah orang ini masih manusia? Ledakan kekerasan berlangsung beberapa detik sebelum perlahan-lahan menghilang. Awan menghilang sementara kera raksasa menghilang segera setelahnya. Gadis berambut merah muncul sekali lagi. Vambres yang sangat jelas dan menyilaukan muncul di lengan kanannya. Hanya ada satu hal yang berbeda tentangnya sekarang.
Seragam Akademi Shrek miliknya telah menghilang dan sebagai gantinya adalah beberapa pakaian ketat. Dia tampak sedikit pucat tapi hanya itu bedanya. Di sisi lain, setelah awan menyebar, mekanisme yang menyelimuti awan sebelumnya terungkap. Bagaimana seharusnya seseorang mendeskripsikan mekanisme? 300 mesia dalam susunan rapi sebelumnya sekarang benar-benar berantakan. Banyak mesia kehilangan lengan atau kaki, terutama mesia kuning. Hampir tidak ada mesia kuning dalam kondisi yang baik. Mesia yang lebih dekat ke belakang berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik. Yang di depan semuanya rusak sampai batas tertentu kecuali 2 mesia merah yang masih dalam kondisi cukup baik. Pertahanan kedua mesia dewa ini benar-benar mencengangkan, tapi mesia ini masih terlempar sejauh 100 meter. Selusin mesia di sekitarnya jelas rusak karena tabrakan dengan 2 mesia ini. Kekuatan satu pukulan sangat mengesankan. Mengte adalah yang paling sengsara karena yang lain paling tidak dilindungi oleh mekanisme mereka. Di sisi lain, dia sama sekali tidak memiliki apa-apa. Sebelum serangan itu, dia dilindungi dan dilindungi oleh 2 mesia ilahi. Kedua mesia dewa ini menanggung sebagian besar serangan. Namun, dia masih terlempar bahkan dengan 2 mesia divine yang melindunginya. Dia tidak bisa marah lagi. Dia mengerang kesakitan terkubur di dalam tumpukan besi tua. Seandainya bukan tubuh peringkat judul Douluo-nya yang melindunginya, dia pasti sudah mati lebih awal. Orang macam apa kamu sebenarnya? Suara yang terdengar terkejut dan marah terdengar bergema dari mesia divine. Meski suara itu terdengar marah, ada keterkejutan dan ketakutan dalam suara itu. Ini adalah kekuatan dari satu orang. Ada 300 mesia termasuk 3 mesia ilahi. Kombinasi kekuatan mereka sama dengan pasukan mesia federasi pada umumnya. Namun, hanya ada satu orang di pihak yang berlawanan. Meskipun mereka belum melancarkan serangan langsung karena kelalaian, serangan tunggal pihak lawan telah melampaui jangkauan master jiwa biasa. Gadis muda itu menggunakan tangan kirinya untuk mengangkat rambut pendek merah yang menutupi dahinya. Dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara tenang yang bergema di seluruh adegan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya adalah murid pelataran inti Akademi Shrek, salah satu generasi 7 monster Shrek saat ini, Yuanen Yehui. Orang yang telah keluar dari akademi dan menggunakan satu pukulannya untuk menguasai seluruh adegan adalah Yuanen Yehui. Sejak masalahnya dengan jiwa bela diri malaikat jatuh diselesaikan, Yuanen Yehui telah membuat terobosan ke judul Douluo dalam sehari. Dia telah mencapai peningkatan besar dalam basis kultivasi dan kondisi pikirannya. Rasanya seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Kemampuan Yuanen Yehui sudah kuat. Setelah metamorfosis dan beberapa bulan kultivasi yang melelahkan, dia telah berkembang lebih jauh. Dalam beberapa bulan yang singkat, dia maju dengan pesat. Sejauh ini, basis kultivasinya berada di peringkat 93. Teknik Titan Divine Pang-nya digabungkan dengan Cloud Vortex Divine Pang miliknya. Dia telah membuka jalan yang menjadi miliknya sendiri. Begitu 7 monster Shrek disebutkan, orang tua dan mata para siswa semua bersinar dengan antusias. Mereka telah mendengar tentang generasi 7 monster Shrek saat ini sebelum datang untuk mendaftar. Berapa usia Shrek 7 Monsters sekarang? Mereka berusia sedikit di atas 20 tahun. Mereka telah mendengar bahwa Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek saat ini juga merupakan pemimpin generasi 7 monster Shrek saat ini. Selain itu, dia juga guru sekte-sekte Tang, putra surga yang bangga melampaui masanya, Tang Wulin. Semua orang menyadari betapa kuatnya Tang Wulin dan mayoritas orang telah menyaksikan penampilannya dalam berperang melawan seluruh kekaisaran sendirian selama pertempuran 5 dewa. Namun, tidak banyak yang menyadari sisa dari 7 monster Shrek. Namun demikian, diketahui secara luas bahwa Shrek 7 Monsters saat ini semuanya masih sangat muda. Ternyata, orang di hadapan mereka sekarang memang masih muda. Dia adalah salah satu dari 7 monster Shrek, dan usianya baru lebih dari 20 tahun. Seseorang di atas 20 mampu mencapai hasil seperti itu. Bagaimana orang bisa menyangkal reputasi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua itu? Setiap orang yang menyaksikan adegan itu segera menjadi yakin dan bertekad untuk mendaftar di Akademi Shrek. Tiba-tiba, mereka merasa sangat antusias. Pita yang dipasang oleh Akademi Roh telah lenyap dalam semburan tirani sebelumnya. Pita-pita itu benar-benar dilenyapkan. 2 dari judul Douluos yang menjaga pita berada dalam posisi bertahan saat ini. Keduanya memiliki ekspresi canggung di wajah mereka. Hanya seorang individu yang dikirim Akademi Shrek, tetapi dia berhasil mengejutkan seluruh adegan. Selain itu, orang ini bahkan bukan seorang limit Douluo dari Akademi Shrek.
Faktanya, dia bahkan bukan seorang guru tetapi hanya anggota generasi 7 monster Shrek saat ini. Para reporter yang melaporkan berita dan mereka yang mencoba mempengaruhi opini publik bingung saat ini. Mereka menyiarkan acara secara langsung tepat saat mekanisme dewa menunjukkan perahu sebelumnya. Mereka tidak mengharapkan pembalikan peristiwa yang begitu mengejutkan. Rasanya seolah-olah seluruh alam semesta dibalik seketika. Kamu dibalut dengan armor perang 4 kata. Suara paksa terdengar datang dari Misha dewa lainnya. Senang sekali kamu menyadarinya. Cepat keluar, kata Yuanen Yehui acuh tak acuh. Dia kemudian berbalik, mengambil langkah maju dan menghilang dari pintu utama akademi. Armor pertempuran 4 kata. Ungkapan itu mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Sebuah ide muncul di benak mereka yang saat ini memiliki informasi mendalam. Itu tentang Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek menjadi pengrajin dewa yang mampu melakukan pemurnian surgawi. Jadi rumor itu benar. Dari mana armor pertempuran 4 kata itu berasal tanpa Divine Craftsman? Bagaimana mungkin ada Master Armor pertempuran 4 kata tanpa Divine Craftsman? Di sisi lain, semua orang memahami pentingnya Divine Craftsman. Shrek, tepatnya Shrek. Meskipun itu hanya puncak gunung es, Shrek masih memenuhi reputasi mereka dan tetap dipenuhi dengan rahasia batin. Itu hanya pukulan. Hanya perlu satu pukulan untuk memastikan kondisi pikiran para siswa. Saat ini, para wartawan tidak bisa berkata-kata. Mereka hampir tidak bisa meyakinkan siswa manapun untuk tidak mendaftar di Akademi Shrek bahkan ketika mereka mampu membujuk mereka pada awalnya. Yuanen Yehui masuk ke akademi. Begitu dia menemukan tempat di mana tidak ada yang bisa melihatnya, dia duduk di tanah. Dia terengah-engah. Vambres armor perang 4 kata di lengannya ditarik ke dalam tubuhnya perlahan. Segera setelah itu, keringat membasahi dahinya. Pukulan soliter sebelumnya adalah puncak dari sejarah kultivasinya. Itu benar-benar satu pukulan yang menghabiskan semua kekuatannya. Itu mungkin overdraw. Itu adalah perpaduan sempurna dari esensi, energi, dan jiwanya. Amplifikasi menakutkan dari armor tempur 4 kata miliknya telah mengakibatkan kelebihan beban yang sangat besar di tubuhnya. Jika Master Misha Divine telah meluncurkan serangan langsung padanya pada saat itu, Master Misha akan menyadari bahwa dia sudah rapuh seperti macan kertas. Dia tidak akan pernah menyerang dengan cara seperti itu dalam pertempuran biasa. Kekuatannya tersebar menutupi seluruh arena. Konsumsi energinya benar-benar fenomenal. Total energi serangan itu mendekati serangan peringkat limit Douluo. Seandainya itu bukan peningkatannya yang berkelanjutan, sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukan gerakan itu. Meskipun demikian, pukulan itu telah menarik semua energi yang dimilikinya. Tujuannya tidak lebih dari untuk menekan lawan. Senyum tipis muncul di wajah menawan Yuanen Yehui segera setelah itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, aku telah mengejutkan kalian semua sampai mati, haha. Siluet tiba dengan diam di sisinya. Suara itu terdengar prihatin, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Pukulanmu sangat mengesankan. Haha, kerja bagus. Itu putriku. Orang yang muncul di sisinya adalah sesepuh klan berikutnya dari klan kera raksasa Titan. Itu adalah Yuanen Tiandang. Alasan Yuanen Yehui muncul adalah, pertama, statusnya sebagai salah satu Shrek Seven Monsters. Alasan lain adalah untuk mencegah terbukanya limit Douluo baru di Akademi Shrek. Orang yang sebelumnya telah mengusir Meng Te adalah Yuanen Tiandang. Yuanen Yehui bangun, dibantu oleh ayahnya. Ayah, aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Meskipun saya terlalu berlebihan pada pukulan itu sebelumnya, saya merasa baik. Seolah-olah saya telah menyingkirkan semua kesuraman di hati saya. Pagoda roh, Puff. Saya akan memastikan mereka keluar dari ini dengan tangan kosong. Yuanen Tiandang tersenyum dan menepuk bahu Yuanen Yehui. Sepertinya kamu sangat tenang. Apa kau tidak takut bocah itu akan menemui kecelakaan di depan pintu pihak lawan? Soul Land 3 Chapter 1604. Chapter 1604 Fierce Competition. Yuanen Yehui berkata, bukannya saya yakin padanya, tapi saya lebih percaya diri pada Wulin. Pagoda jiwa membuatnya sendiri dalam memprovokasi kami, jadi kami akan membiarkan mereka merasakan kekuatan kami kali ini. Cacat terbesar mereka adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap kami dalam kemampuan bertarung canggih kami. Kami tidak diizinkan untuk terlibat dalam perkelahian antara kedua akademi meskipun mereka telah meletakkan jebakan mereka. Kami memiliki lebih banyak kartu truf daripada yang mereka bayangkan. Lebih penting lagi, mereka tidak menyadari keberadaan Seven Holy Abyss.
Saat menyebutkan 7 jurang suci, ekspresi Yuanen Tiandang langsung berubah menjadi aneh. Ketujuh orang itu benar-benar menakutkan. Yuanen Yehui memiliki sedikit perubahan raut wajah. Mari kita tidak membicarakannya lagi. Terus terang, saya tidak ingin melihat mereka seumur hidup saya jika memungkinkan. Ayah, apakah Anda pernah ke 7 abis suci? Yuanen Tiandang berbicara dengan senyum pahit, saya pernah ke sana sebelumnya, jadi saya bisa memahami keengganan Anda. Saya juga tidak ingin bertemu mereka. Namun, harus saya akui bahwa dengan dibina dan dilatih oleh mereka pada usia Anda akan mencegah tragedi di masa depan. Ada pepatah, terpikat dengan dunia sekuler. Jika seseorang mengatakan bahwa Shrek mendidik para siswa, maka 7 iblis tua itu sedang memperbaiki pikirannya. Tanpa ragu, mereka yang lulus ujian atau menjalani pelatihan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk pertumbuhan mereka di masa depan. Yuanen Yehui berkata, untung mereka ada di pihak kita. Seluruh rencana kali ini disusun oleh Old Demon Grid dengan Wulin. Akademi Roh dalam masalah. Yuanen Tiandang tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya itu bagus. Kami akan menunggu pertunjukannya. Kembali dan istirahat. Saya akan melanjutkan sekarang. Berita tentang Yuanen Yehui meledakkan 300 Misha dengan satu pukulan menyebar seperti api dari mulut ke mulut. Kontributor terbesar tentu saja adalah siaran langsung dari banyak reporter di tempat kejadian. Berita tentang persaingan terbuka antara kedua akademi telah menyebar ke seluruh benua. Akademi tingkat lanjut dan master jiwa di seluruh benua sedang fokus pada masalah ini sekarang, terutama akademi tingkat lanjut. Semua akademi telah menunda kencan pendaftaran mereka untuk menunggu pemenang program pendaftaran antara dua akademi yang bersaing. Nanti, mereka akan menyusun strategi pendaftaran mereka sendiri. Shrek tampaknya dirugikan pada awalnya karena sumber daya pagoda roh benar-benar melimpah. Dalam aspek ini, Akademi Shrek tidak mampu bersaing dengan pagoda roh. Siapa yang tahu bahwa perubahan drastis akan terjadi? Hanya butuh satu pukulan untuk melumpuhkan pengaruh mendominasi pagoda jiwa. Ada begitu banyak Misha. Terlebih lagi, Shrek hanya mengirim satu orang yang kemudian melepaskan satu pukulan untuk menggagalkan mereka semua. Sebagai perbandingan, provokasi spirit pagoda sebelumnya tampak lucu mirip dengan tindakan cacingan hina. Antrian di sisi Akademi Roh berubah kacau setelah 10 menit. Sayang, apa yang terjadi? Mengapa Anda menelepon saya di komunikator? Saya mengantri dengan putra kami. Apa yang kau bicarakan? Feng Hao Douluo Tunggal Akademi Shrek mengalahkan 300 Misha dengan satu pukulan. Itu sangat tidak mungkin, bukan? Misha itu masih terbang di langit tadi. Benar, Misha tidak ada di sini sekarang. Sepertinya mereka telah terbang ke Akademi Shrek. Ya Lord, jika itu benar, Akademi Shrek benar-benar mengesankan. Saya mendengar bahwa Shrek Seven Monsters baru berkultivasi selama 1 dekade. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu, kami pasti bisa melakukan perubahan. Pemberian alami putra kami juga cukup mengesankan. Bagaimanapun, kita masih bisa kembali ke Akademi Roh tepat waktu jika kita gagal dalam wawancara di Shrek. Komunikasi jiwa serupa segera muncul di mana-mana. Kerumunan itu juga sedang berdiskusi. Awalnya, hanya segelintir yang memutuskan untuk pindah. Namun, tren mulai terjadi. Kerumunan mulai gelisah. Di Akademi Roh. Apa? Qiangu Sangting mendengar berita itu dan berubah menjadi hijau karena marah. Misha ilahi, itu adalah Misha ilahi. Mereka menuju ke Shrek dan memprovokasi mereka. Sudahlah kehilangan Misha ilahi, mereka dikalahkan hanya oleh satu orang dari sisi yang berlawanan. Presiden, kerumunan yang menunggu pendaftaran mulai ribut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita perlu menstabilkan situasi. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Anda, tetap berjaga-jaga di sini. Aku akan bertemu dengan Master Pagoda. Setelah mengatakan itu, Qiangu Sangting segera meninggalkan area pendaftaran dan menuju ke gedung lain. Sebelum dia mencapai gedung akademis, bayangan cahaya melintas di hadapannya. Qiangu Dongfeng muncul dengan ekspresi suram. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Qiangu Dongfeng suram. Dia juga tidak mengharapkan ini terjadi. Mereka mengirimkan 3 Misha Dewa dan akhirnya dipermalukan. Mungkinkah mereka masih menyebut Misha sebagai kekuatan tempur paling tangguh yang tersedia di benua? Mereka harus segera menanggapi situasi yang dihadapi. Jika tidak, Shrek akan mendapat keuntungan dari perubahan hati publik saat kerusuhan menyebar. Qiangu Dongfeng menarik napas dalam dan berbicara dengan suara yang dalam, kami tidak bisa mengkhawatirkan hal lain saat ini.
Pertama, kita harus membuktikan bahwa kita lebih kuat dari Shrek. Kami juga memiliki Feng Hao Douluo besar di pihak kami. Kedua, kita harus menenangkan hati rakyat. Kami akan berusaha sekuat tenaga bahkan jika kami harus membayar harga yang mahal. Qiangu Sangting berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Orang-orang sudah berlari ke Akademi Shrek sekarang. Qiangu Dongfeng berbicara dengan suara dingin, saya akan mengunjungi Akademi Shrek secara pribadi. Kendalikan situasi di sini. Buat pengumuman publik bahwa setiap siswa yang diterima akan menerima jiwa roh 1000 tahun yang kompatibel dengan jiwa bela dirinya secara gratis. Hah, bukankah itu terlalu berlebihan? Qiangu Sangting terkejut. Qiangu Dongfeng memelototinya. Kami harus tegas dalam membuat keputusan. Ini mungkin harga yang tinggi untuk dibayar tetapi itu sepadan dengan harganya. Tahukah Anda harga pembuatan jiwa roh? Jaga baik-baik tempat ini. Saya akan mencari keadilan dari Shrek. Saya pikir mereka tidak akan menunggu tanpa daya untuk kehancuran mereka. Saat dia berbicara, Qiangu Dongfeng melompat dan berubah menjadi aliran cahaya sebelum menyerbu ke langit. Qiangu Sangting juga menenangkan pikirannya. Dia segera mencari penanggung jawab untuk mengumumkan penawaran terbaru mereka kepada publik. Ketiga Misha berada dalam kondisi yang mengerikan sementara Master Misha Divine terluka parah. Situasinya benar-benar mengerikan. Itu sangat konyol karena mereka dipandang sebagai lelucon. Misha membantu satu sama lain. Beberapa Master Misha berhasil membebaskan diri dari Misha mereka yang rusak parah dengan bantuan rekan mereka. Itu merupakan kerugian besar. Biaya perbaikan Misha meningkat menjadi jumlah yang sangat besar. Bahkan ada Misha dewa yang ditangkap oleh pihak lawan. Jelas, Shrek tidak berniat mengembalikan Misha ilahi. Dua Misha dewa yang tersisa tidak tahu bagaimana mengakhiri pertempuran kecil ketika mereka menerima komunikasi jiwa dari Qiangu Dongfeng. Pesannya sederhana. Mereka diperintahkan untuk mengendalikan situasi dan menunggu kedatangan Qiangu Dongfeng. Tidak lama kemudian lusinan siluet terbang ke arah mereka dari kejauhan seperti meteor. Siluet muncul di langit dan memancarkan bentuk stres pada orang-orang. Para reporter di Akademi Shrek mau tidak mau memperhatikan kehadiran mereka. Beberapa orang tua tidak bisa berkata-kata. Betapa besar pertunjukan mereka hari ini. Orang-orang dari Akademi Roh sedang menuju ke sini sekarang. 30 lebih siluet turun dari langit dan mendarat di depan banyak Misha. Meskipun Qiangu Dongfeng telah melihat keadaan tragis rakyatnya sebelumnya melalui siaran langsung, dia masih berubah menjadi hijau karena marah saat menyaksikan pemandangan itu dengan matanya sendiri. Kata-kata tidak berguna hampir menyelinap di lidahnya. Dua Misha dewa membuka pintu kabin mereka dan keluar melompat dua pria parubaya. Mereka juga tampak sengsara. Pertemuan mereka hari ini benar-benar memalukan. Master Pagoda, kami sangat menyesal. Keduanya tidak tahu bagaimana menjelaskan kegagalan mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menundukkan kepala untuk mengungkapkan penyesalan mereka. Qiangu Dongfeng melambaikan tangannya. Aku akan menangani sisanya. Maaf sudah merepotkan kalian berdua. Silakan bergabung dengan kami dalam prosedur berikut. Adapun mekanisme lainnya, silakan kembali ke Akademi untuk penilaian kerugian. Dua Master Misha Dewa mengangguk. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka dianggap pejuang di puncak mereka, mereka tidak berani menunjukkan kesombongan sedikit pun di depan Master Pagoda Roh Pagoda. Bagaimanapun juga, orang di depan mereka adalah penguasa sejati benua.